Sesungguhnya tidak ada orang maupun kaum yang mengalami perubahan nasib tanpa mereka mengubah dulu perlakuannya terhadap informasi, baik yang datang kepadanya maupun yang pergi darinya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ya, hari ke-7 baca buku 30 jurus mengubah nasib. Apa yang bisa kita ubah agar Allah mengubah nasib kita? Hari ke-7, ubah informasi. Sesungguhnya tidak ada orang maupun kaum yang mengalami perubahan nasib tanpa mereka mengubah dulu perlakuannya terhadap informasi, baik yang datang kepadanya maupun yang pergi darinya. Katakanlah, buku apa yang kau baca, siaran radio apa yang kau dengar, tayangan TV mana yang kau tonton, dan situs internet mana yang kau kunjungi, maka kami bisa tahu kamu ini manusia seperti apa, dan 10 tahun lagi kau akan jadi apa. Manusia adalah satu-satunya makhluk di muka bumi yang dapat menerima berbagai jenis informasi, mengolahnya, menyimpannya, menyajikannya dalam bentuk lain, dan menyebarluaskannya sehingga dapat dimanfaatkan oleh generasi yang jauh sesudahnya. Tidak ada binatang yang menyimpan pengalamannya dalam sebuah media yang bisa dimanfaatkan binatang lain yang tidak pernah bertemu dengannya. Karena itu, informasi memiliki kekuatan merubah. Bahkan di abad 21 milenial ini, diyakini bahwa informasi lebih kuat dari kapital, lebih kuat dari senjata, bahkan lebih kuat dari tenaga berjuta manusia. Tetapi untuk bisa mengubah nasibnya ke arah yang dikehendaki dengan informasi, seseorang wajib mengubah perlakuannya terhadap informasi. Dia harus mampu memilah sumber informasi yang tepat, menggunakan akal sehat yang dimilikinya untuk menilai apakah informasi itu layak dipercaya ataukah tidak, layak dimanfaatkan ataukah tidak, layak diteruskan atau dibuang aja. Secara alamiah, informasi itu ada 3 jenis ya. Ada informasi yang bersifat objektif atau induktif, tidak bergantung siapa yang bicara, tetapi dapat dinilai dari logika di dalam informasi itu sendiri. Ini biasanya menyangkut kesimpulan sebuah analisis dari premis-premis yang diketahui sebelumnya. Misalnya, kalau ada 2 fakta nih. 1. Nabi mendapat wahyu sehingga terjaga dari segala kesalahan di bidang agama. 2. Nabi berkata bahwa mujtahid itu kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Kesimpulannya, Nabi itu bukan mujtahid, tapi karena Nabi tidak bisa salah. Pernyataan ini benar karena konsisten dengan premisnya. Contoh lain, ada seorang pengamat politik menyatakan bahwa semua pengamat politik itu ngawur. Pernyataan ini jelas salah karena mengandung paradoks di dalam dirinya. Karena dia sendiri pengamat politik, berarti dia juga ngawur. Padahal kalau dia ngawur, maka pernyataan semua pengamat politik itu ngawur itu salah. Berarti yang benar justru tidak semua pengamat politik itu ngawur. Tidak semua informasi yang objektif itu sudah lengkap. Kalau objeknya rumit, maka tidak semua premisnya lengkap. Karena itu, kesimpulan yang dibangun suatu saat masih mungkin direvisi. Dulu berabad-abad orang puas memodelkan gerakan planet dengan fisika Newton. Belakangan Einstein menunjukkan bahwa model gravitasi yang mengatur gerakan planet itu jauh lebih rumit
Einstein maju dengan teori relativitas umum. Belakangan, data yang terkumpul menunjukkan bahwa Einstein lebih mendekati kebenaran. Fisika Newton tidak salah total, tetapi dapat dipandang sebagai penyederhanaan dari fisika Einstein dan tidak berlaku ketika ada medan gravitasi yang besar atau kecepatan yang tidak lagi dapat diabaikan terhadap cahaya. Ketika ternyata premis itu tidak lengkap, maka kebenaran kesimpulannya dapat direlatifkan. Ada pula informasi yang bersifat deduktif. Ini tergantung siapa yang bicara, punya otoritas tidak. Kalau soal nama anak, itu pasti yang punya otoritas adalah orang tuanya. Jadi, kalau orang tuanya menyebut nama anaknya Faiz, maka itu pasti benar. Dan pasti salah yang menyebut anaknya Bejo. Meskipun maknanya sama, kalau soal rambu lalu lintas, itu yang punya otoritas adalah Polantas bersama DLLAJR. Jadi, kalau ada rambu verboden, maka pasti salah kalau orang masuk situ. Di sini kebenaran tidak relatif. Demikian juga kalau soal keberadaan surga atau neraka dan sifat-sifat calon penghuninya, itu yang punya otoritas adalah yang menciptakannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya Allah berkata melalui Rasulnya yang membawa bukti kenabian atau mukjizatnya. Ada pula informasi yang bersifat naratif, tergantung dari akurasi dan kejujuran rantai informasi atau informannya ya. Kadang informan pertama yang melihat fakta sudah dihinggapi oleh bias definisi. Misalnya, seekor kucing disangka harimau. Rupanya definisinya tentang harimau adalah yang oleh orang lain masih dianggap kucing. Bias berikutnya adalah alat yang dipakainya. Ada alat yang peka dan teliti, ada yang kurang peka. Lalu ada bias kondisi. Informan yang dalam kondisi tidak fit, misalnya mengantuk, letih, lapar, atau sedang ada keperluan yang lain yang membuatnya terburu-buru, pasti tidak seakurat informan dalam kondisi ideal. Kemudian ada bias pemprosesan. Sebagian informasi pasti diproses dulu, dihubungkan dengan informasi lain atau suatu model yang dihinggapi asumsi. Akibatnya, dua informan yang sama bisa menilai kondisi dengan cara yang berbeda. Informan yang pemberani akan berbeda laporannya dengan informan yang penakut. Informan yang cerdas akan berbeda dengan informan yang biasa-biasa saja. Informan yang islami akan berbeda dengan informan yang sekuler. Terakhir, informasi itu bisa disajikan dengan cara yang berbeda. Informan yang halus dan santun, tutur katanya akan berbeda dengan informan yang kasar atau cenderung memilih kata-kata yang menyinggung perasaan. Informan yang optimis akan melihat masalah sebagai peluang, sedang informan yang pesimis akan melihat peluang itu sebagai masalah. Itulah kondisi informasi yang kita hadapi. Mau tidak mau, kita memang harus memilah dan memilih informasi yang akan kita ambil. Kita percaya, kita jadikan acuan dalam mengambil keputusan dan akan kita sebarkan. Seorang muslim tentu diharapkan memilih rantai informasi yang pemberani agar tidak takut ditekan pihak manapun, cerdas dan islami. Tetapi untuk informasi yang sifatnya induktif dan deduktif, tentunya dia tetap harus menggunakan akal sehatnya untuk menilai apakah kesimpulan analisis dalam informasi itu lebih diambil atau tidak. Dewasa ini banyak sekali sumber informasi dengan bias ideologis, baik yang terlalu pro-Islam maupun terlalu anti-Islam. Yang pro-Islam akan mengumbar berita yang terlalu positif untuk Islam, sekalipun tidak masuk akal. Misalnya, bahwa ada astronot yang mendengar azan di bulan, atau yang terlalu negatif untuk lawannya. Misalnya,
bahwa Amerika itu ada di balik tsunami Aceh 2004. Hal-hal yang diberitakan itu terlalu tidak masuk akal sehat karena bertentangan dengan fakta ilmiah yang dapat diverifikasi oleh siapapun dengan ideologi apapun. Jadi, meskipun pro-Islam, sumber informasi yang sudah bias sebenarnya sudah tidak layak. Hal serupa tentu perlu kita terapkan pada sumber informasi yang terlalu anti-Islam. Dan nasib kita sendiri juga ditentukan seperti apa informasi yang meninggalkan kita. Artinya, yang kita keluarkan ataupun orang lain menilai tentang diri kita. Ada orang yang sebenarnya orang baik atau berprestasi, tetapi kebaikan atau prestasinya laksana gunung es. Sebagian besar berada di bawah permukaan, tidak tampak. Sementara yang tampak justru kejelekan atau kegagalannya. Hal ini karena sikapnya yang membuat orang mendapatkan informasi bahwa dia orang yang jelek atau wan prestasi. Sebaliknya, ada juga jago percitraan yang kejelekannya itu tertutup oleh kebaikannya, walaupun sebenarnya kebaikannya itu amat sangat sedikit. Yang terbaik tentu saja orang yang kebaikannya mendominasi, baik di area yang tidak kelihatan maupun di area yang kelihatan, sehingga orang mendapatkan informasi yang benar tentang dirinya. Ini bisa dimulai ketika dia juga terbiasa memilih informasi yang benar tentang dunia sekitarnya. Mestinya Ramadan adalah bulan untuk mengubah cara kita memperlakukan informasi. Mudah-mudahan mulai masuk malam ke-7 bulan Ramadan, kita sudah bisa mengubah informasi yang kita terima atau yang meninggalkan kita agar Allah mengubah nasib kita. Itu dulu yang akan kita lakukan di hari ke-7 ya, mengubah informasi. Udah itu aja baca bukunya kali ini, hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.